Mungkin yang selama ini kita tahu tentang Nabi Muhammad SAW hanyalah tentang dakwah beliau saja untuk menyebarkan Islam ini. Sehingga sedikit dari kita yang tahu tentang sisi lain dari Rasulullah SAW. Nah, dalam bukunya Michael Hart, dia meletakkan nama Rasulullah di peringkat pertama dari 100 orang yang paling berpengaruh sepanjang sejarah dunia ini. Dia juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW ini itu adalah orang yang paling sukses di dua bidang sekaligus, yaitu di dunia dan akhirat. Memang tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kehadiran beliau sangat berdampak besar terhadap perkembangan peradaban manusia ini. Nah, pada video kali ini, kita tidak akan membahas tentang kesuksesan dakwah beliau, karena saya yakin sudah banyak dari kita yang mengetahuinya. Akan tetapi, kita akan membahas tentang kesuksesan karir beliau sebagai seorang pebisnis atau pengusaha. Oke? Karena Rasulullah SAW mencapai puncak kesuksesan bisnisnya ketika usia 25 tahun. Reputasi Rasulullah dalam bisnis memang tidak diragukan lagi. Bahkan, beliau memulai karirnya betul-betul dari nol, tidak ada modal sama sekali. Ketika itu ada seorang investor kaya dari Mekah mempercayai beliau untuk mengelola bisnisnya atau dananya dengan sistem bagi hasil. Investor tersebut adalah Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah diberikan mandat ketika itu untuk mengelola pusat perdagangan Habsah di negeri Yaman. Dan yang tak kalah hebatnya, beliau pernah memimpin 4 ekspedisi besar-besaran Khadijah, yaitu ke Suriah, ke Jurais, dan ke Bahrain. Ketika itu, nilai produk yang beliau bawa sekali ekspedisi, jika dikonversikan ke rupiah sekarang, mencapai ratusan miliar nilai produknya yang ketika itu beliau bawa. Ribuan unta dan kuda diberangkatkan untuk mengangkut produk yang akan diperjualbelikan nantinya. Bahkan ada juga yang menyebutkan, di dalam satu ekor unta bisa memuat produk yang nilainya itu sekitar 300-an juta. Dan bisa dikalikan sendiri dengan ribuan unta yang lainnya. Oke? Nah, berkat kepiawaian beliau dalam berbisnis, maka keuntungan pun sudah pasti banyak yang didapatkan. Nah, sekarang pasti ada yang bertanya, apa saja sih tipsnya agar bisa menjadi seorang pebisnis yang sukses ala Nabi Muhammad SAW? Nah, dalam video ini ada 12 tips sukses ala Nabi Muhammad SAW yang akan saya sampaikan. 12 tips ini saya ambil dari buku yang berjudul Rasulullah Business School yang ditulis oleh Profesor Dr. Laude. Langsung saja kita masuk ke tips pertamanya adalah jujur. Satu kata yang mudah diucapkan namun sulit sekali jika dilakukan secara konsisten. Karena kejujuran inilah Khadijah berani menanam modal besar-besaran kepada Rasulullah. Karena kejujuran ini juga banyak pembeli yang melakukan repeat order atau belanja lagi terhadap barang dagangan Rasulullah. Tidak sampai di situ, ternyata Rasulullah berdagang bukan hanya sekedar mencari keuntungan untuk kebutuhan hidup saja. Melainkan dari proses inilah Rasulullah menjalin relasi dengan para investor. Salah satunya investor yaitu Khadijah. Wujud dari kejujuran beliau juga bisa kita lihat ketika Rasulullah menjadi pemimpin di kota Madinah. Ketika itu beliau menghapus yang namanya kecurangan, penipuan, pasar gelap. Yang tak kalah hebatnya, beliau menstandarkan timbangan untuk dijadikan alat sebagai angka mutlak dalam jual beli. Oke? Sehingga tidak ada lagi pihak yang terzolimi dalam jual beli. Kemudian tips kedua, yang pertama tadi jujur, yang kedua adalah bekerja keras dan bukan hanya sekedar bermimpi di siang bolong. Mimpi tanpa adanya sebuah tindakan hanyalah ilusi belaka yang tidak akan berubah apa-apa dalam kehidupan kita. Ketika Rasulullah memiliki mimpi atau tujuan, beliau selalu menentukan langkah-langkah berdasarkan apa yang direncanakan. Jadi beliau bukan hanya sekedar bermimpi saja. Sebagai seorang pengusaha sukses, Rasulullah memiliki pemikiran yang sangat tajam, mampu membaca perkembangan bisnis ke depannya, dan beliau sangat piawai dalam memanfaatkan setiap peluang dan selalu beradaptasi dengan perubahan zaman. Itulah tips keduanya, kenapa Rasulullah bisa sesukses itu di usia 25 tahun. Kemudian tips ketiga sukses dalam berbisnis ala Rasulullah SAW adalah pintar dalam mempromosikan diri. Seseorang pengusaha sukses harus bisa mempromosikan diri dalam setiap kesempatan agar kualitas dirinya banyak diketahui oleh orang, karena diri kita ini adalah aset yang berharga. Oleh karena itu harus banyak orang yang tahu tentang kualitas dari diri kita. Gunanya untuk membangun banyak relasi sebanyak-banyaknya untuk memperkuat kerajaan bisnis kita. Oke? Serta juga bisa untuk ekspansi bisnis secara luas lagi.
Seseorang pebisnis juga menganggap bahwa dirinya adalah sebuah aset yang berharga. Oleh karena itu, mempromosikan diri di tempat yang tepat sangat diperlukan untuk seseorang pebisnis untuk memperluas jaringan dan sebagainya. Nah, itulah tips ketiganya. Lanjut ke tips keempatnya. Nah, agar sukses dalam berbisnis ala Rasulullah adalah harus memiliki rencana atau tujuan yang jelas. Jika kita ingin terjun ke dunia bisnis, maka sangat disarankan untuk dipikirkan matang-matang lagi tentang segala potensi yang akan terjadi. Jika kita memiliki tujuan yang jelas dalam berbisnis, maka itu akan menjadi sebagai kontrol kita dalam melangkah dan mengambil keputusan. Dan jika terjadi kesalahan, maka kita akan lebih mudah menganalisanya. Nah, itulah pentingnya kita memiliki tujuan yang jelas, oke? Lanjut ke tips kelimanya adalah memberikan gaji karyawan sebelum keringatnya mengering. Hal ini tertuang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, yaitu berikanlah gaji atau upah kepada karyawan sebelum kering keringatnya, dan beritahulah ketentuan gaji atau upah tersebut terhadap apa yang sudah dikerjakannya. Nah, manfaat memberi upah tepat waktu ini adalah untuk membangun semangat dan etos kerja yang tinggi kepada karyawan-karyawan kita. Oke, lanjut tips keenam. Sukses dalam berbisnis ala Rasulullah SAW adalah menerapkan prinsip kerja cerdas. Jadi, beliau sangat berusaha untuk menikmati waktu yang terbatas ini untuk hasil yang lebih maksimal. Berbagai cara dan ide selalu beliau pikirkan bagaimana caranya agar waktu kita bisa dimanfaatkan sebaik mungkin guna untuk hasil yang lebih besar lagi. Sebagai contoh kerja cerdas beliau adalah ketika beliau membangun sebuah cabang, maka akan ada orang yang dipercaya untuk mengelola cabang tersebut, sehingga waktu beliau bisa digunakan untuk hal yang lain. Oke, jadi beliau tidak mengurus semua lini bisnisnya secara sendirian, karena itu kurang efektif. Sekarang kita masuk ke tips ketujuh, sukses dalam berbisnis ala Rasulullah SAW adalah mengutamakan kebersamaan. Beliau sangat meyakini bahwa sebuah perusahaan tidak bisa dijalankan secara sendirian. Oleh karena itu, beliau sangat menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak dari karyawan serta mitra bisnisnya. Oke, itu tips ketujuhnya. Sekarang kita lanjut ke tips kedelapannya, adalah bersyukur atas apapun yang terjadi. Nah, terkadang kita hanya bisa bersyukur ketika diberikan nikmat saja, tetapi Rasulullah selalu bersyukur dalam segala situasi dan kondisi. Yang namanya bisnis pasti ada kalanya mengalami berbagai masalah dan persoalan. Dan kunci untuk bisa keluar dari masalah tersebut adalah kita harus bisa menerimanya dulu. Oke? Setelah kita menerimanya, barulah kita akan bisa memikirkan apa solusi dan jalan keluarnya. Dan disitulah peran dari syukur dalam segala situasi ini. Ketika kita bersyukur atas persoalan yang datang, maka kita akan lebih tenang lagi dalam menghadapi dan menganalisanya. Oke? Dalam ketenangan inilah kita akan timbul berbagai macam solusi dan pelajaran penting untuk kedepannya. Berbeda dengan mereka yang selalu berontak, selalu marah, selalu dongkol ketika mengalami sebuah permasalahan. Yang namanya solusi dan pelajaran tidak akan pernah mereka dapatkan ketika mereka marah, dongkol, dan tidak terima ketika mengalami sebuah persoalan. Makanya, keseringan orang selalu masuk ke lubang yang sama karena mereka tidak pernah belajar dari permasalahan yang sudah berlalu. Nah, sekarang lanjut ke tips ke-9, berbisnis sukses ala Nabi Muhammad SAW adalah melakukan segala aktivitas dengan penuh cinta. Setiap bisnis yang dijalani, Rasulullah tidak pernah terpaku oleh yang namanya hasil. Beliau sangat-sangat menikmati setiap kegiatan, setiap proses yang beliau lakukan. Tidak ada tekanan sama sekali dalam setiap langkah dalam menjalankan bisnisnya. Itulah tips sukses ke-9-nya. Lanjut ke tips ke-10, berbisnis sukses ala Rasulullah adalah selalu menjaga kualitas produk. Beliau tidak pernah menjual produk yang tidak berkualitas. Bahkan jika terdapat produk yang mengalami cacat atau kekurangan, maka beliau sangat gamblang menjelaskan kepada konsumen atau pembeli. Yang bagus beliau katakan bagus, dan yang kurang bagus juga akan beliau katakan kurang bagus. Nah, hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu Uqbah bin Amir pernah mendengar Rasulullah SAW berkata bahwa seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Seorang muslim tidak boleh menjual barang yang cacat kepada temannya, kecuali dia sendiri yang menjelaskannya. Jadi kalau barangnya sudah kita jelaskan, boleh dijualkan, asalkan kita jelaskan dulu kekurangan dan kelebihannya. Nah, kemudian kita lanjut ke tips ke-11-nya untuk sukses dalam berbisnis ala Rasulullah SAW adalah harus bisa dipercaya
dan juga pintar. Nah, Rasulullah adalah salah satu bukti bahwa ketika kita menjalani sebuah bisnis dengan jujur, maka bisnis kita juga bisa berkembang dan bahkan membesar. Tidak hanya di situ, tapi beliau adalah orang yang sangat cerdas dalam melihat setiap peluang yang ada dan memanfaatkan peluang tersebut tanpa adanya kecurangan. Semangat beliau dalam berbisnis mulai terlihat ketika beliau berusia 17 sampai 20 tahunan. Nah, itu beliau betul-betul bersaing dengan para pengusaha senior lainnya. Oke. Lanjut ke tips ke-12 untuk bisa sukses berbisnis ala Rasulullah adalah tablik. Oke. Nah, tablik ini memiliki makna yaitu bisa menyampaikan perintah dan larangan. Beliau selalu bersikukuh dalam menyampaikan syarat-syarat niaga tanpa menyembunyikan apapun. Jadi yang benar itu tidak beliau salahkan dan yang salah tidak pernah beliau benarkan. Ya, jadi apapun syarat-syarat dalam jual beli ini selalu beliau sampaikan. Nah, itulah 12 cara sukses berbisnis dari Rasulullah SAW. Oke, semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan jangan lupa diterapkan dalam setiap bisnis yang kita jalani. Sekecil apapun itu. Oke, nah sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.